Halo adik-adik, selamat datang di channel Onti Art Smile. Kali ini kita kembali lagi di part 7 huruf G. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan adik-adik itu sehat ya. Sekarang kita mari belajar lagi untuk mengenal huruf. Jangan pernah bosan untuk share, like, dan subscribe ya. Huruf G. Huruf G besar atau G kecil adalah huruf ketujuh dalam alfabet Latin. Dalam bahasa Indonesia dan Melayu, huruf G mewakili konsonan letup langit-langit belakang bersuara. Huruf G juga digunakan dalam dui huruf atau eng untuk konsonan sengau langit-langit belakang. Untuk huruf G kita pakai hewan apa ya yang dari huruf G? Gimana kalau gajah? Gajah itu kan mamalia besar ya. Bentuknya punya belalai. Gajah aja ya. Gajah merupakan hewan herbivora yang dapat ditemui di berbagai habitat seperti sabana, hutan, gurun, dan rawa-rawa. Mereka cenderung berada di dekat air. Gajah dianggap sebagai spesies kunci karena dampaknya terhadap lingkungan. Hewan-hewan lain cenderung menjaga jarak dari gajah dan predator seperti singa, harimau, hyena, dan anjing liar. Biasanya hanya menyerang gajah muda. Gajah betina cenderung hidup dalam kelompok keluarga yang terdiri dari satu betina dan anak-anaknya, atau beberapa betina yang berkerabat berserta anak-anak mereka. Kelompok ini dipimpin oleh individu gajah yang disebut matriark, yang biasanya merupakan betina tertua. Gajah dapat hidup selama 70 tahun di alam bebas. Mereka berkomunikasi melalui sentuhan, penglihatan, penciuman, dan suara. Gajah juga menggunakan infrasonik dan komunikasi seismik untuk jarak jauh. Kecerdasan gajah telah dibandingkan dengan kecerdasan primata dan cetacea. Mereka tampaknya memiliki kesadaran diri dan menunjukkan empati kepada gajah lain yang hampir atau sudah mati. Gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Tinggi gajah Afrika lebih 3 hingga 4 meter dan masanya bervariasi antara 4.000 hingga 7.000 kilogram. Sementara tinggi gajah Asia adalah 2 hingga 3,5 meter dan masanya 3.000 hingga 5.000 kilogram. Besar juga ya. Gajah jantan lebih besar dari gajah betina, baik itu pada gajah Asia maupun Afrika. Belalai atau proboscis adalah penggabungan hidung dengan bibir atas. Walaupun pada tahap fetus bibir atas dan belalai masih terpisah. Belalai gajah panjang dan terspesialisasi agar dapat dengan mudah digerakkan. Belalai memiliki kurang lebih 150.000 fasikulus otot tanpa tulang dan sedikit lemak. Terdapat 2 jenis otot atau superfisial di permukaan dan internal. Otot-otot belalai terhubung dengan bukaan bertulang di tengkorak. Setum nasal terdiri dari satuan-satuan otot kecil yang membentang secara horizontal di antara lubang hidung. Tulang rawan memisahkan lubang hidung di dasarnya. Sebagai bentuk hidrostat otot, belalai digerakkan dengan mengkoordinasi kontraksi otot secara tepat. Belalai gajah memiliki beberapa fungsi seperti bernapas, mencium bau, menyentuh, menggapai, dan menghasilkan suara. Kemampuan belalai untuk melintir dan melingkar memungkinkan pengambilan makanan, bergelut dengan sesamanya, dan mengangkat beban dengan massa hingga 350 kg. Belalai gajah dapat pula digunakan untuk menyeka mata dan memeriksa lubang pada tubuh, serta untuk membuka kulit kacang tanpa memecahkan isinya. Pada umumnya, gajah memiliki 26 gigi.
Gigi seri yang disebut taring 12 gigi geraham kecil susu dan 12 gigi geraham. Tidak seperti kebanyakan mamalia yang awalnya memiliki gigi susu yang kemudian digantikan oleh gigi dewasa permanen. Kulit gajah pada umumnya sangat keras dan ketebalan 2,5 cm di punggung dan sebagian kepalanya. Kulit di sekitar mulut, anus, dan di dalam telinga jauh lebih tipis. Warna kulit gajah pada umumnya abu-abu, tapi hari ini kita gambarnya gajahnya warna ungu ya, biar unik, gak apa-apa ya. Kembali lagi ke gajah, tetapi gajah Afrika tampak berwarna kecoklatan atau kemerahan setelah berkubang di lumpur yang berwarna. Gajah Asia mungkin menunjukkan tanda-tanda depigmentasi terutama di dahi, telinga, dan kulit di sekitarnya. Anak gajah memiliki rambut yang berwarna kecoklatan atau kemerahan, terutama di kepala dan punggungnya. Begitu gajah menjadi dewasa, rambut mereka menjadi lebih gelap dan jarang, tetapi konsentrasi rambut dan rambut kejur yang padat masih dapat ditemui di ujung ekor, dagu, alat kelamin, dan sekitar mata dan bukaan mata. Gajah dapat bergerak ke depan atau ke belakang, tetapi tidak dapat berderap, melompat, ataupun mencongklang. Mereka hanya memiliki dua gaya berjalan di darat, yaitu berjalan biasa dan berjalan cepat. Saat berjalan, tungkai bergerak seperti bandul, dengan pinggul dan bahu yang naik dan turun sementara kaki berada di tanah. Tanpa adanya fase udara, gaya berjalan cepat tidak memenuhi kriteria berlari loh. Oke adik-adik, sampai di sini dulu penjelasan Onti tentang gajah. Seperti biasa, Onti nggak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk tidak lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih sudah menikmati dan menonton tayangan Onti ini. Mudah-mudahan menjadi referensi kalian dan menambah ilmu kalian tentang hewan. Sampai bertemu lagi kita di part 8.